Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Alima dengan NIM 205231155. Di sini saya mau membahas tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara Belanda yaitu VOC dengan Indonesia yaitu Kesultanan Mataram Islam. VOC Belanda yang diwakilkan Nicholas Hertig dan pihak Indonesia Mataram Islam yang diwakili oleh Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 13 Februari 1755, perjanjian tersebut pun ditandatangani. Nama perjanjian sendiri berasal dari nama tempat di mana perjanjian tersebut ditandatangani. Sekarang tempat tersebut terletak di Kerten, Desa Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelum membahas lebih jauh, VOC artinya Persatuan Perusahaan Hindia Timur. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 yang merupakan persekutuan dagang Asia Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Singkatnya, perjanjian tersebut merupakan upaya VOC untuk meraih keuntungan dari pertikaian internal keluarga Kesultanan Mataram Islam, di mana pada saat itu terjadi perebutan kekuasaan antara beberapa tokoh seperti Pakubuwono II, Pangeran Sambernyawa, Raden Mas Said, Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan tokoh-tokoh minor lainnya. Para keluarga bangsawan Kesultanan Mataram Islam yang awalnya bersatu menentang pengaruh VOC dalam urusan kerajaan berhasil dihasut oleh utusan VOC agar mereka saling mencurigai satu sama lain, serta agar mereka cepat meraih tumpuk kekuasaan sendiri. Hingga pada akhirnya VOC berhasil menggoda salah satu bangsawan Kesultanan Mataram Islam, Pangeran Mangkubumi, untuk mau menerima syarat-syarat yang diberikan VOC dengan imbalan pengakuan atas separuh wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Dalam buku Swedarisman Purwokusumo yang berjudul Kadipaten Pakualaman berisikan perjanjian Giyanti, yaitu pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alanggah Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah di atas separuh dari Kesultanan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada pewarisnya. Dalam hal ini Pangeran Adipati Anam Bendoro Raden Mas Sudoro. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. Pasal 3. Sebelum Pepati Dalem dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya, masing-masing mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC. Di tangan Gubernur Pepati Dalem adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari gubernur. Pasal 4. Sri Sultan tidak akan mengungkap atau memberhentikan Pepati Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memberi VOC dalam keberang. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Pasal 6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada VOC dalam kontraknya. Pada tanggal 18 Mei 1746, sebaliknya VOC akan memberikan rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 riyal tiap tahunnya. Pasal 7. Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 8. Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. Pasal 9. Sri Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tanggal 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Perjanjian ini menjadi penanda
berakhirnya kekuasaan Kesultanan Mataram Islam karena wilayah dan keluarga kerajaan terpecah belah. Sekian yang dapat saya sampaikan, jika ada kurangnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.